Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Muin dari Prodi Ekonomi Syariah 1 semester 5. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu dari 10 ledakan kehidupan dan ekonomi di dunia ini pasca pandemi. Untuk lebih jelasnya, simak video ini. Dalam kanal YouTube Profesor Renal Kasali, seorang guru besar Fakultas Ekonomi dari Universitas Indonesia itu menjabarkan dengan panjang lebar mengenai 10 ledakan atau disrupsi yang akan terjadi di dunia ini pasca pandemi. Nah, salah satu ledakan atau disrupsi yang dipaparkan dan paling menarik untuk dibahas adalah ledakan non-degree. Nah, kenapa topik ini menarik untuk dibahas? Karena seperti yang saya katakan sebelumnya, saat ini banyak orang-orang yang bisa dikatakan terkenal ataupun pengusaha ataupun pebisnis yang kaya raya, sukses tanpa mempunyai gelar atau tanpa mengenyam pendidikan kuliah atau bahkan hanya sampai lulusan SMP. Apa itu ledakan non-degree? Ledakan non-degree itu adalah sebuah ledakan atau disrupsi dari orang-orang yang selama ini kita pandang sebelah mata karena tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi. Kesuksesan akan datang pada siapa saja yang selalu belajar, entah itu belajar di sekolah, di tempat kuliah, ataupun di tempat formal lainnya. Tetapi kita juga bisa belajar dari kehidupan nyata mengenai sesuatu yang mungkin tidak bisa kita dapatkan di pendidikan formal. Kita juga dapat belajar dari Google dan YouTube, karena seperti yang kita semua ketahui bahwa di Google dan di YouTube itu punya banyak sekali informasi yang dapat kita gunakan untuk mengasah skill kita dan meningkatkan kemampuan kita di bidang apapun itu. Seperti contohnya cara belajar trading dan cara belajar coding. Jadi jangan pernah berhenti belajar, karena itu adalah salah satu jembatan untuk meraih kesuksesan, dan bukan karena gelar, tapi karena adanya tekad termuda kita untuk sukses. Kita juga tidak boleh menganggap bahwa kuliah itu tidak penting, karena kuliah memberikan kesempatan kepada diri kita untuk dapat membentuk pola pikir yang kritis dan rasional. Kemudian kita bisa membangun relasi yang baik dan kita dapat mengetahui bagaimana cara menghargai orang lain, tetapi dengan catatan ketika kita memang serius untuk kuliah. Namun ketika kita menganggap bahwa kuliah itu tidak penting, maka pola kritis dan rasional yang kita harapkan tadi itu tidak akan terbentuk. Dan alasan lain bahwa ada beberapa orang tua yang merasa bangga ketika anaknya itu mempunyai gelar sarjana ataupun master di bidang namanya. Pada tahun-tahun sebelumnya, orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi ataupun non-degree itu akan khawatir tidak mendapatkan pekerjaan. Namun menurut beliau, pada tahun-tahun kedepannya justru orang yang berpendidikan tinggi lah yang akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena saat ini telah terjadi fenomena disrupsi. Indonesia sedang mengalami disrupsi, di mana perubahan inovasi besar-besaran yang merubah sistem tekanan bisnis dalam taraf yang baru. Ketika zaman sudah berubah, kebiasaan dan prioritas orang juga akan berubah. Yang sebelum pandemi itu muncul instansi atau organisasi yang merekrut karyawan tanpa gelar itu sangatlah sedikit. Contohnya baru-baru ini pada tahun 2021 ada PT Pegadaian dan PT Pelindo 3 yang merekrut karyawan lulusan SMA pada Maret 2021. Nah, biasanya perusahaan yang tidak melihat gelar akademis ini akan lebih fokus ke keterampilan karyawannya. Namun karena adanya pandemi COVID-19 yang berimbas pada perkembangan teknologi, di mana akan muncul profesi baru pada bidang teknologi dengan keterampilan yang dapat dipelajari secara informal. Saya berikan salah satu contoh, yaitu sebagai seorang konsultan sosial media dan
fenomena ini akan menjadi useless generation. Karena biaya penggunaan tenaga kerja yang naik sementara biaya pembuatan robot itu justru semakin menurun. Orang dengan pendidikan tinggi pasti akan dibayar mahal, sementara orang non-degree terus mengeksplorasi diri dengan dunia yang baru. Karena waktu yang mereka keluarkan dan tenaga yang harus mereka korbankan untuk mendapatkan gelar tersebut itu juga sangat mahal. Hal ini yang membuat banyak perusahaan tidak memandang degree seseorang, tetapi berdasarkan keahliannya. Salah satu hal yang juga menjadi penghalang ketika seseorang itu tidak mampu melanjutkan pendidikannya ke dunia kuliah itu karena adanya keterbatasan biaya yang menjadi aspek utama dalam mengejar gelar. Mengingat biaya kerja yang terus meningkat, maka ini bisa dikatakan sebagai ancaman yang sangat besar bagi orang yang berpendidikan tinggi yang tidak berani terjun dalam dunia pertempuran dan hanya berani untuk berhadapan dengan kertas. Arus informasi, arus ilmu pengetahuan yang semakin deras juga membuat seorang individu ini menjadi malas untuk mengambil degree secara formal. Nah, kenapa? Karena kita bisa melihat para milioner yang ternyata tidak mengenyam pendidikan formal atau tidak selesai pendidikan formal yang membuat pemikiran seseorang dan menjadikan dia sebagai panutan bagi banyak orang untuk tidak bersekolah. Nah, kita sendiri ini sudah memasuki era di mana pendidikan dan ilmu pengetahuan ini dapat diakses oleh siapapun dengan murah dan mudah. Gelar pendidikan yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan tak lagi penting karena setiap orang dapat memperoleh pengetahuan dari berbagai platform digital. Sehingga ukuran berbagai perusahaan ataupun pasar tenaga kerja ke depan tidak akan lagi ditentukan oleh gelar kesarjanaan, namun berdasarkan pada keahlian ataupun skill yang dimiliki oleh masing-masing orang. Maka dari itu muncullah ledakan non-degree ini bagi mereka yang ingin mengendalikan hidupnya karena belajar. Karena belajar itu sekarang bisa kita lakukan di mana saja dengan biaya yang murah dan untuk menjangkaunya pun sangat mudah. Berbicara mengenai ledakan non-degree, pastinya ini tidak jauh-jauh dari dampak pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui pada awal-awal pandemi ini terjadi juga lockdown besar-besaran yang dilakukan oleh beberapa negara termasuk Indonesia sendiri. Nah, selain itu lockdown besar-besaran ini juga berdampak pada banyaknya pekerja yang harus bekerja di rumah, kemudian pelajar yang harus belajar dari rumah, kemudian ada juga beberapa perusahaan yang harus PHK karyawannya karena adanya pembatasan tenaga kerja untuk mengurangi penularan COVID-19. Nah, tentu saja adanya pembelajaran dari rumah dan bekerja dari rumah ini mendorong masyarakat untuk bisa lebih mengeksplor yang namanya sosial media, terutama untuk menambah skill, kemudian untuk menambah relasi melalui sosial media. Kemudian untuk para karyawan ini ada beberapa riset yang mengatakan bahwa karyawan yang di PHK ini itu banyak yang lulusan sekolah menengah saja, sehingga ketika mereka ingin mencari pekerjaan lagi itu akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena rata-rata pekerjaan yang membuka lowongan itu minimal lulusan sarjana. Nah, maka dari itu banyak dari mereka yang memilih untuk memanfaatkan teknologi, memanfaatkan Google dan YouTube untuk mengasah skill mereka dan meningkatkan kemampuan mereka untuk membuka usaha sendiri ataupun untuk belajar mengenai hal-hal baru yang mungkin bisa membantu mereka dalam hal mendapatkan penghasilan. Berbicara mengenai non-degree, jika kita melihat atau mencari artikel di Google mengenai orang-orang yang tidak lulus sarjana, ternyata ada beberapa pebisnis, miliarder, ataupun orang sukses lainnya yang bisa sukses tanpa harus mengenyam pendidikan tinggi atau bahkan ada yang hanya sampai di bangku SMP. Adanya
dikatakan non-degree ataupun orang-orang yang sukses tanpa mengenyam pendidikan tinggi. Pertama ada Bapak Eka Cipta Wijaja. Pernah mendengar nama Eka Cipta Wijaja, namun masyarakat pasti pernah mendengar tentang Sinarmas. Jadi Eka merupakan orang nomor 1 di Sinarmas, di mana pada saat itu Eka membangun Sinarmas dari bawah melalui perjuangan dan jatuh bangun hingga akhirnya menjadi salah satu perusahaan besar di Indonesia dan membuat Pak Eka menjadi sukses dan kaya raya. Pendidikan formal Pak Eka hanya sebatas sampai lulusan sekolah dasar, dan untuk memenuhi kebutuhannya pada saat itu ia rela melakukan pekerjaan serabutan mulai dari dagang keliling. Kemudian ia memberanikan diri untuk membuka perusahaan Sinarmas pada tahun 1983. Selanjutnya ada Bob Sadino. Siapa sih yang tidak mengenal Bob Sadino? Jadi Bob Sadino ini merupakan tokoh sukses tanpa gelar yang diidolakan oleh masyarakat Indonesia karena sikapnya yang jujur dan apa adanya. Walaupun sudah tiada, tetapi perjalanan hidup beliau itu terus menginspirasi banyak orang. Memang Bob Sadino ini merupakan keluarga keturunan kaya raya dan memiliki banyak harta warisan. Tetapi ia bangkrut hingga tidak memiliki harta apapun. Kemudian di masa-masa sulit beliau menjadi supir, kemudian menjadi buruh bangunan sampai berjualan telur. Nah, ketekunan dan kerja kerasnya itu membawanya pada keberhasilan dengan mendirikan sebuah swalayan Camp Chicks 49 tahun yang lalu. Jadi Camp Food Group ini semakin maju dengan berbagai unit usaha seperti Camp Farm dan Camp Food yang masih berdiri hingga sekarang. Kisah orang sukses di Indonesia selalu menarik buat diulas karena selain bisa memberikan inspirasi, cerita tentang mereka juga bisa memberikan pelajaran hidup yang berarti tentang bagaimana caranya kita bisa menjadi orang sukses. Kalau mau ditelusuri lebih dalam lagi dari setiap daerah, pasti ada banyak anak bangsa yang meraih kesuksesan. Nah, entah itu di bidang akademik dengan nilai cemerlang ataupun di bidang lainnya yang membuatnya bisa kaya raya. Cara untuk menjadi orang yang berhasil juga ditempuh dengan berbagai jalan. Menjadi orang sukses itu bisa diraih oleh siapa saja. Gak cuma anak keturunan konglomerat atau mereka yang berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri, tapi bagi yang gak mengenyam pendidikan pun juga bisa menjadi orang yang terpandang, tergantung dari usaha masing-masing. Selain tokoh dari Indonesia, tokoh dari luar negeri ataupun tokoh internasional juga ternyata banyak yang sukses tanpa adanya gelar. Steve Jobs. Steve adalah salah satu pendiri Apple Inc., perusahaan teknologi raksasa dunia asal Amerika Serikat. Tidak mudah untuk mendirikan, memimpin, dan mengelola perusahaan sekelas Apple Inc. Dan ternyata Steve mendapatkan keahliannya itu bukan dari bangku kuliah. Bahkan Steve tidak punya gelar sarjana atau gelar apapun dari universitas. Dia di drop out dari Reed College karena dia tidak ingin orang tua angkatnya menghabiskan